Dan ini buat teman-teman apalagi business owner nih atau UMKM yang pengen menjadi besar, ini merupakan gerbang juga ya buat kesuksesan ya Kang. Kemana weekend Kang biasanya? Jalan-jalan? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Ngomongin jalan-jalan Kang, kemarin saya tuh weekend ke salah satu mall lah. Salah satu mall ada ini mobil, pameran mobil. Saya tanya, dia nggak tahu apa-apa Kang. Jadi mau beli gimana gitu. Maksudnya nggak ngerti produk Nggak knowledge ngerti ya? Kang. Nggak Jadi ada product lucunya knowledge. gini, jadi ceritanya ya lagi pengen cari mobil nih Kang. Cari mobil, terus saya tanya-tanya, ini fiturnya apa, ini gimana gini segala macam. Dia nggak tahu, tunggu sebentar ya. Saya tanya supervisor saya dulu. Lah gimana dia yang sales ya Kang ya? Iya. Itu kalau jualan gitu agak bingung juga ya Kang ya? Kayaknya sekalian aja kita bahas Kang mengenai ini nih, apa namanya, sales engineer ya. Oh, sales Menarik ya kita bahas Oke. itu ya. Nah, sales engineer apa nih definisinya? Ya, Atau artinya sebenarnya apa nih? gini sih, kalau bicara engineering itu kan berbicara hal-hal yang sifatnya teknis ya, teknik ya. Nah, biasanya yang berhubungan dengan spesifikasi produk tuh. Nah, ada kalanya orang itu ya, tadi contoh kasusnya tuh, Iya. dia jualan, Ah, tapi nggak ngerti spesifikasinya gitu, Iya. fitur-fiturnya tuh nggak paham gitu. Kalau kita nggak ngerti fitur ya, itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Iya sih. Bayangkan ya satu produk gitu ya. Iya. Kemudian ada calon customer ya yang mau beli nih ceritanya nih. Kalau nggak dijelaskan secara detail speknya seperti apa, itu kan biasanya customer juga jadi malas ya, jadi kecewa kan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknis ya, teknikal itu biasanya sales engineer tuh yang menjelaskan ya, karena kan dia berhubungan, artinya kan dia facingnya langsung ke customer kan. Iya, langsung direct. Kaitannya sama customernya, jadi dia menjelaskan kan ada tuh yang dia backgroundnya sebenarnya bukan teknik, tapi dia jago loh dalam product knowledge-nya. Sebetulnya kan zaman sekarang udah nggak jadi isu sebetulnya untuk mencari informasi, menggali informasi, apapun itu produknya, misalnya produk-produk yang berkaitan dengan produk teknologi misalkan, itu kan dari sisi teknikalnya tuh kental sekali ya. Nah, untuk mengetahui informasi itu kan orang tuh nggak harus backgroundnya teknik sebetulnya. Kan bisa googling dulu sebelum kita terjun ke lapangan ya. Dan memang sih seharusnya juga sebelum rekrutmen kan mereka juga harus seleksinya betul-betul ketat kan dari sisi Tinggal knowledge-nya dia. nanti pertanyaannya mau mempelajari itu apa enggak gitu kan. Karena ada teman saya yang bukan background-nya teknik tapi dari sisi pengetahuannya ya, pengetahuan umum dari teknikalnya tuh ngerti. Produknya Jago gimana. dia produk menguasai produk, pengetahuan umumnya bagus ya. Nah itu, ini saya dari sisi customer aja kan, itu jadi nggak jadi ke satu merek mobil ini gitu. Padahal saya suka banget tuh. Cuman karena memang pas baru datang udah kayak gitu, kayak oh ya makasih deh, saya cari yang lain, lihat yang lain. Padahal saya pengennya itu gitu, nggak jadi gitu jadinya. Nah ini kan berpengaruh sama customer juga gitu. Jadi yang memang ini dalam tanda kutip isunya di suatu usaha atau satu perusahaan, tapi berdampak ke pembelian yang tidak jadi terkonvert gitu, jadi rupiah gitu kan. Nah makanya di yang namanya sales itu kan kalau di dalam persyaratan internasional ya, ISO seperti itu ya, memang tujuannya itu kan customer satisfaction. Ah iya betul. Pada akhirnya customer satisfaction loh. Iya. Ketika seseorang itu atau sales itu tidak bisa, sales engineer, dia secara kompetensinya nggak mumpuni ya, itu bisa mempengaruhi nilai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Bisa jadi. Dan ini bisa jadi bermacam-macam ya Kang, bisa jadi masuknya ke situ dan bisa jadi kompetensi. Ini jadi betul. kemana-mana nih. Betul. Ngomongin dari cuman jualan aja sebenarnya bukan cuman nih. Malah ini berdampak ke banyak hal. Dampaknya ke banyak hal. Jadi dalam hal manajemen kompetensi pun, itu kan perusahaan harus bisa kan, maksudnya harus bisa menguasai, harus punya standarnya. Jadi standar untuk manage kompetensi. Ini balik lagi ya, sistem ini standar ya. Tapi ngomong-ngomong kompetensi nih Kang, selama ini kan kita tuh selalu berbicara knowledge, skill, sama attitude atau behavior ya. Saya tuh ada sedikit
masukan mungkin ada satu ide gitu. Ada satu lagi tambahannya, Apa tuh satu lagi? empowerment energi, human energy. Wah, ini apa nih? Bagus ini. Ini agak langka nih, cuman apa nih? Kayaknya Kang? bagus ya. Jadi lebih kepada mindset, kemudian energinya seseorang itu lebih digali lagi. Wah, itu kayaknya jadi suatu tools ya untuk seseorang kompetens itu bukan hanya menguasai knowledge, skill sama attitude, bukan hanya ini. Bukan hanya itu. Tapi nambah satu lagi empowerment human energy. Wah, itu kan bisa ngolah energi dari seseorang tuh. Berarti dia udah kompeten gitu. Wah, Advance lagi dia. lebih advance lagi. Saya kayaknya punya usulan bagus juga ya itu. Bagus. Nah, ini buat teman-teman, baik lagi nih, kita masih tetap di acara basis ya, bahas seputar sistem. Nah, ini di sistem ini kan banyak nih, kita ngomongin produksi, purchasing, manajemen produk resiko, terus juga ini masuk ke ranah HR nih. HR ya, karena tadi nyambung yang tadi kan. Jadi sales engineer kan lebih ke kompetensi, kemudian customer satisfaction memang dipersyaratkan dalam ISO. Nah, misalkan katakanlah tadi ada masalah tuh. Misalkan ada kekecewaan lah, ketidakpuasan dari customer. Itu kan dirunut ke belakang itu kan berarti ini ada masalah di kompetensi. Iya, betul. Jadi ketika ada suatu masalah di customer satisfaction itu kan root cause-nya apa? Root cause itu pasti trace back ya, ke belakang. Dia nyarinya ke belakang gitu. Betul. Apa akar penyebabnya, bukan akar masalahnya. Akar dari penyebabnya apa dari masalah itu gitu. Kalau akar masalah ya bukan itu yang dicari gitu, akar penyebabnya. Nah, penyebabnya itu ya salah satunya bisa jadi tadi kompetensi manajemennya yang nggak punya standar gitu, atau tidak punya standar kompetensi gitu. Atau empowerment energinya. Kalau itu bisa jadi gini kan, sales nih ya, sales engineer itu dia punya product knowledge, punya skill, tapi kok banyak yang nggak jadi nih. Wah, kayaknya kayak ada satu tarikan mungkin dari mindsetnya dia yang tidak terolah gitu, sehingga orang tuh nggak narik gitu, nggak ketarik gitu. Ini sebenarnya di HR ini di luar energi sebenarnya dari sisi psikologis harus sudah terpantau ya harusnya ya. Pertama pas nge-hire pun kita terpantau nih dia gimana secara psikologinya, lingkungan dia bekerja tuh gimana. Kan kadang ada istilah kayak gini nih kan. Orang ini misalnya ada orang marah ke salah satu orang. Mungkin dia marah bukan karena orang ini, dia ada masalah di luar tapi dilampiaskan ke sini gitu. Atau memang dasarnya mindsetnya segala macam banyak negatifnya, banyak ngeluhnya apa segala macam. Ini berpengaruh juga ya Kang ya? Iya. Itu bisa diistilahkan tuh menular ya. Menular. Jadi bad moodnya tuh yang dari satu orang tuh bisa menular ke orang lainnya. Mungkin energi yang dipancarkannya kan dia memancarkan energi terus diterima kan. Betul. Ini kayaknya satu bab khusus ini. Satu bab khusus ya. Ada bab khusus. Tapi buat teman-teman yang punya ini business owner nih ya terutama ya, yang punya usaha, ini harus diperhatikan nih lingkungan atau pegawai atau karyawannya ini energinya gimana? Karena nggak bisa dipungkiri Kang, ada satu yang energinya kurang baik. Jadi energi itu ini sharing sedikit ya Kang ya. Jadi kalau ngomongin energi nih sebenarnya ada dua Kang. Energi itu ada positif ada negatif. Nah dari dua ini ada cabang lagi dua Kang. Besar dan kecil. Nah, naudzubillah-nya nih ya, kalau ada di suatu perusahaan itu ada yang negatif dan besar. Wah, ini nular nih. Bisa nular ke yang lain. Kalau misalnya kuat ya, kalau besar ya. Iya. Kuat itu ya. Kalau misalnya negatif dan kecil kan mungkin dia bisa ibaratnya tertutup lah, diredam dengan positive thinking-nya teman-teman yang lain. Iya, benar. Jadi buat teman-teman nih yang punya usaha atau business owner nih terutama coba cek karyawan-karyawan ini energinya negatif atau positif gitu. Dari sales engineer nyambung ke energi seru ya. Nah, ini bahasannya langka nih. Karena gitu kan, karena itu fenomena yang memang umum tapi kita nggak ngeh gitu, nggak aware gitu terhadap kejadian seperti itu. Jadi ada kalanya kan orang tuh jago gimana tapi kok narik ininya tuh beda gitu. Kan itu mainan bawah sadar ya. Betul. Itu kan bawah sadar juga kan ada satu energi yang memang harus kita bisa kendalikan kan di sana gitu. Biar bawah sadarnya juga betul. Bagus gitu. Jadi baik lagi nih memang di perusahaan apalagi yang punya sales nih kan nggak semua perusahaan ada salesnya nih. Ada maksud saya kalau masih UMKM kadang-kadang masih campur-campur nih kan. Ngerangkap sales, merangkap apa. Tapi kalau ada yang khusus nih masuk di ranah sales atau penjualan, bagusnya memang mengerti tentang teknis ya Kang. Maksudnya bukan product knowledge kan. Product knowledge gitu. Karena yang contoh saya ceritain tadi,
itu ketika saya nanya, orang niatnya mau beli, bisa jadi nggak jadi karena nggak diterangin gitu. Ini betul. apa sih bagusnya produk ini gitu. Padahal sayang banget ya Kang. Kan biasanya daya tariknya tuh kan pakai sales promotion bill-nya yang menarik lah biasanya ya. Nah tapi kan ketika kita bertanya segala sesuatu juga kalau seperti cuman konsumsi visual aja kan juga buat apa gitu kan. Jadi kan yang kita perlukan tuh kan sebetulnya informasi kenapa sih saya harus beli produk ini gitu. Nah, Kan itu yang harus dijawab oleh si seorang sales kan sebetulnya. Nah, kalau dilengkapi dengan kemampuan teknis ya, itu jauh lebih baik. ngomong-ngomong soal itu, saya pernah punya pengalaman Kang di salah satu tempat furniture nih, yang hardware ini. Itu ada orang bagus banget nih. Ini kalau nanti kita butuh, kayaknya saya cari nih orang ini nih. Jadi dulu saya pernah beli peralatan buat podcast ini gitu di sana. Itu dia tawarin, saya perlu ini gini. Setelah saya tunjuk satu produk, dia kasih saran Kang, Mas jangan yang itu. Ini tuh banyak orang komplain. Mending Mas kalau mau pilih yang itu aja. Walaupun Mas suka yang ini, tapi saya saranin yang itu. Gitu. Karena yang itu apa namanya built-in-nya bagus gitu. Nah bayangin, ini seorang sales sampai menawarkan sebegitunya gitu. Padahal kan kadang-kadang ya udah kebeli aja gitu kan. Tapi dia sampai ngasih tahu Kang, jangan yang itu Mas, kata Mas mau yang itu nggak apa-apa, cuman saya kasih tahu kalau produk yang mirip-mirip tapi kualitasnya bagus yang ini katanya gitu. Dan harganya lebih murah, bayangin Kang. Kalau dia nawarin yang harganya lebih mahal kan berarti dalam tanda kutip targetnya dia kan. Ini nawarin lebih murah dan produknya lebih bagus gitu. Berarti kan ini sales yang ngasih saran buat customernya nih. Jadi ini buat customer sangat terpuaskan gitu. Nanti insya Allah kapan-kapan saya hire ya. Bagus itu soalnya Kang. Bagus. Saya kebantu secara produk knowledge-nya dia menguasai ya. Menguasai. Ya kan yang namanya kompetensi kan dari knowledge dulu sebetulnya. Dia punya skill-nya, kemudian dia punya attitude yang baik, itu berarti kompeten kan. Nah, saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain atau di perusahaan-perusahaan lain sudah memperhatikan itu atau belum gitu. Itu kan sangat berpengaruh kan. Bahkan saya ditawarin juga ini sama orang itu, Mas, ini kita sebenarnya ada asuransi nih, mau pakai atau enggak bebas. Tapi kalau Mas mau pakai asuransi, ini orang yang pakai produk ini yang tadi yang banyak komplain ini, kalau Mas mau itu mending pakai asuransi, saya saranin. Jadi ketika rusak, Mas gratis diganti baru katanya. Berarti kan win banget buat customer kan. Jadi ini inget ya, saya beli produk ini kalau kamu lihat saya. Bagus banget. Bagus. Nah kalau dari sisi makanan nih, makanan di bidang kuliner lah ya, bidang fashion juga ya, atau makanan dulu lah kita bahas lah. Itu juga kan pernah lihat ya kalau misalkan kita ditawarin susu atau apalah atau susu yang susu pakai gelas tester ya. Itu kan makanan minuman lah ya kalau itu ya. Kemudian makanan tester biskuit lah atau apa namanya cake gitu ya. Kan suka di ini ya. Suka ditawarin ya. Nah, pernah nggak nanyain secara detail kan ke ini dulu? Enggak sih, belum kalau saya. Kalau pernah secara detail ya. Saya suka iseng masalahnya. Gitu. Kan biasanya tuh nanya, sebenarnya bukan nanya resep sih. Terus kenapa perbedaannya tuh, kenapa saya harus beli ini? Saya selalu nanya kayak gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh menawarkannya? Apa sih kelebihannya dengan produk yang lain? Gitu. Wajar dong saya. Coba tolong yakinkan saya supaya saya bisa beli produk kamu gitu. Ya kan harus dijawab kan. Ya kadang kan begitu ditanya gitu kan paling pertanyaannya ya ini ada barang, ini ada tester, coba dicobain nanti beli ya. Kan ini banget apa namanya mainstream banget itu kan. Semua orang bisa begitu. Semua orang juga bisa kayak gitu. Tapi ketika kita challenge gitu ya. Tapi waktu itu dijawab nggak? Iya, tidak terpuaskan aja saya jawabannya gitu. Jadi pada akhirnya ya ya udah oke. Berarti saya sebenarnya cuma suka iseng gitu kalau. Jadi tolong pastikan atau yakinkan saya supaya beli produk ini gitu. Apa kelebihannya gitu dibandingkan produk lain gitu. Dan saya nge-challenge dia supaya bukan mau ngetes gimana, cuman pengen iseng aja gitu kan. Tapi ini juga bisa kita lihat ya, salah satunya di furniture lah ya. Di tempat furniture ini sebenarnya di tempat lain pun ada. Tapi kenapa si toko ini tuh mungkin banyak orang kenal? Ya mungkin karena salesnya dia sales engineer kayaknya.
ya kompeten di sana. Kompeten di sana gitu. Jadi ya kalau memang barang-barang yang teknis ya, yang teknologi lah biasanya, yang berbau teknologi gitu ya, dia memang harus menguasai. Ya bisa jadi itu dia menguasai di situ. Iya. Maksudnya dari sisi teknologinya, kemudian turunan-turunan produknya biasanya kan seperti itu kan, varian membandingkan dengan produk lain. Oh itu jago kalau udah kayak gitu tuh. Kan biasanya dia nggak sungkan-sungkan kan untuk kalau produk apa gitu langsung disebutin kan. Iya, kompetitornya lah. Kompetitornya langsung disebutin karena kan dia juga hanya hanya 2 orang antara calon pembeli dan dia aja kan. Jadi dia sampai vulgar gitu kan. Ya dia jago tuh kalau udah sampai membandingkan. Wah itu keren itu. Saya banyak ini, soalnya kan kenapa cerita tentang satu perusahaan ini, karena saya banyak pengalaman yang terpuaskan di situ, Kang. Dari mulai tadi ditawarin kayak gitu, bahkan ibaratnya produk laki-laki nih kayak misalnya, saya waktu itu beli apa ya, obeng apa dan lain-lain gitu. Saya nanya sama perempuan di situ, ya memang tugasnya dia kan, tapi ngerti gitu. Nah itu bagus itu. Ya. Jadi saya sampai nanya kayak gini. Ada nggak, saya lupa produknya apa, tapi anggaplah obeng. Ada nggak obeng yang kayak gini, tapi yang cabangnya 2 misalnya. Dari situ aja kan, kalau orang nggak ngerti, jangankan nunjukin tempat yang mana, kan dia nggak ngerti gitu. Itu sebelah sana Pak, di sebelah kanan gitu. Di sisi lain berarti kan dia ngerti produknya, kedua posisinya aja udah ngerti gitu. Jadi saya banyak terpuaskan dari satu perusahaan ini kan. Nah tapi ada juga kan, saya pernah ke bengkel mobil. Nah cuman spare partnya tuh harus di toko yang lain. Oh, oke. Nah, ada satu toko khusus spare part mobil. Bener tuh cewek, pelayannya tuh perempuan itu ya. Cuman nanya apapun dia bisa jawab gitu. Nah, berarti ngerti banget. Saya tuh sempat heran, dia kayaknya pengalaman udah lama deh. Tapi dia tahu gitu. Sampai kan merek mobil banyak. Terus dari satu mobil aja tuh misalkan itulah ya produknya mobil Jepang itu ya. Kan itu banyak tipunya. Betul. Itu juga dia ngerti juga tahunnya, ngerti juga. Waduh, hebat Padahal itu cuman, ya itu bukan cuman ya, itu toko onderdil gitu, toko spare part mobil gitu. Iya. Hebat sampai ngerti gitu. Sampai ngerti. Saya beli misalnya kayak buat kaki-kaki misalkan, beli. Wah itu udah, dia tuh tahu yang kayak begini bukan yang kayak, padahal saya tuh tahu karena dibongkar kan mobil. Pas saya lihat barang itu bener kayak gitu. Iya, jadi memang ini bukan tentang masalah perempuan atau laki-laki, bukan masalah ini, tapi siapapun orangnya yang berada di posisi sales kalau ngerti produk, ini poinnya adalah di situ ya. Ketika mengerti produk, itu berarti udah top dan berbahagialah para business owner yang punya sales engineer kayak paling gitu. tidak sudah terdelegasikan tugas untuk menjual itu ke sales tadi gitu. Dan ini buat teman-teman apalagi business owner nih atau UMKM yang pengen menjadi besar, ini merupakan gerbang juga ya buat kesuksesan ya Kang. Jadi pertama dari situ branding akan berkembang. Jadi orang tuh ngomong udah beli ke situ aja karena orang terpuaskan. Contoh saya nih, saya dari tadi berkali-kali ngomongin satu perusahaan ini yang tentang hardware ini, karena bagus-bagus tuh. Di beberapa toko saya datengin, mereka ngerti semua produknya. Dan juga ini ngebantu buat teman-teman buat jadi konversi dari sales ke rupiah nih gitu. Iya benar. Ini pelanggan juga terpuaskan. Jadi ini merupakan gerbang buat para teman-teman pelaku usaha, sales, admin dan lain-lain. Tolong diajari detailnya. Gitu. Bahkan admin loh Kang, online nih misalnya di Shopee, ada yang nanya dia nggak balas, pokoknya yang ada di deskripsi katanya gitu. Padahal sih kan nanya nih. Langsung kecewa. langsung ganti toko. Customer kecewa. Ya, makanya berarti kan dari situ aja, ya sales kan ujung-ujungnya kan closing sebenarnya. Marketing ya ke size ya, size of demand-nya gitu, permintaannya berapa, itu kan tujuannya untuk menambah size. Ya kalau udah brand loyal kan, repeat kan, repeat order, dan kita repeat belinya gitu kan. Next levelnya ceritain ke orang. Iya, itu udah jago, berarti brandingnya udah dapet tuh, satu produk itu kalau ya bisa melalui distributor tadi gitu. Jadi itulah cerita tentang sales engineer ya, yang buat teman-teman semua biar bisa dipahami dan coba dipraktekkan ya Kang ya. Buat teman-teman juga pengen tahu nih gimana caranya biar sales teman-teman jadi sales engineer. Nanti mungkin Kang Ervan bantu di kelas ya. Nanti ditunggu aja, panteng terus sosial media kita. Sampai ketemu di podcast berikutnya Kang. Terima kasih Kang. Assalamualaikum.